Selamat sore teman-teman di Bloggers, kita bertemu lagi di ruang podcastnya di Mau Blog Channel. Nah, malam ini kita kerawan ini. Iya, roh halus itu. Kita kedatangan salah seorang narasumber yang menurut saya ini menjadi sangat penting. Karena nanti kita akan membahas soal-soal yang penting pada masa lalu, tapi apakah masih penting pada masa sekarang? Karena dalam waktu kalau nggak salah tanggal 11 dan 12 Desember Pak, itu akan ada peringatan Hari Bakti Transmigrasi yang secara nasional akan diadakan di Yogyakarta. Nah, bersama saya beliau adalah Pak Insinyur Haji Barori MM. MSI. MSI ya Pak? Oh, MSI. MSI gawe. Nah, Bapak Mas tahun tentu di sini. Jadi saya itu pensiunan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa di Yogyakarta. Ya, saya jadi dosen di sana sejak tahun 86 dan purna 2022. Oh, siap. 1 Mei kemarin ya. Ya. Pak Barori, dulu pernah kita kenal STPN di Sekolah Akademi APMD Pak ya? APMD Akademi Pembangunan Masyarakat Desa ya Pak? Iya, betul. Itu sangat luar biasa sekali pada saat itu Pak. Pak, pertanyaan saya, kalau APMD kan dulu kalau sekolah itu nanti lulusannya jadi camat kok nggak salah desa gitu. Nah, kemudian pada masa itu Pak Barori, itu juga kegiatan-kegiatan yang namanya transmigrasi itu kan menjadi sangat penting ya, karena konsep pembangunan. Pak Barori, seingat Pak Barori, konsep transmigrasi yang dalam letterlet itu memindahkan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang dikatakan perlu ada gerakan mobilisasi ekonomi oleh para penduduknya. Kalau menurut Pak Barori, kenapa pada saat itu digulirkan Pak? Iya, jadi Mas siapa namanya? Saya Dwi Pak. Mas Dwi, ya, anak nomor 2 ya. Mas Dwi, ada bisa dijelaskan tentang transmigrasi dari dua perspektif. Perspektif empirik, yang tenangnya saja ini untuk apa? Tapi yang lebih substansi, saya ingin menjelaskan tentang transmigrasi itu sendiri. Ya, jadi konstitusi kita itu mengamanatkan ekonomi kita itu ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu yang namanya people center development, artinya growth through equity. Growth through equity. People itu siapa? Rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat itu yang ada di pedesaan, ada di petani-petani, kelompok-kelompok tanah, buru-buru tani yang lahan dan sebagainya. Jadi ekonomi kerakyatan itu akan mendorong mereka itu melakukan apa yang disebut dengan transformasi ekonomi dan transformasi sosial sekaligus. Ini jawaban psikolog sekolah ini ya, saya jawab sekolah ini mudah-mudahan bisa diterima, ya toh? Nah, untuk terjadinya transformasi ekonomi dan sosial itu, maka pembangunan pertanian ini menjadi sangat penting. Kemudian industri berbasis pertanian ini menjadi sangat relevan dan urban. Nah, itu dibutuhkan prasyarat di sana. Syarat yang pertama adalah land reform, atau kalau di Jawa ya land consolidation, land reform. Nah, land reform ini yang saat itu dicanangkan adalah transmigrasi itu. Transmigrasi adalah sebuah redistribusi aset negara kepada rakyatnya untuk bisa melakukan transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Nah, tentu saja itu membutuhkan berbagai macam prakondisi yang dibutuhkan. Tapi kondisi yang utama adalah apa yang disebut dengan reform itu. Dan reform itu ada pada spirit transmigrasi itu sendiri. Jadi saya tidak sepakat kalau transmigrasi itu ada seolah-olah hanya memindahkan penduduk dari sebuah budaya padat kepada sebuah pemukiman yang lebih leluasa di sana. Tapi yang mulia adalah melakukan apa yang disebut dengan growth through equity, pertumbuhan melalui pemerataan. Nah, ini yang penting perlu kita lakukan. Transformasi sosial itu seperti apa maknanya? Yang dulunya buruh tani, sekarang punya lahan, maka dia akan menjadi juragan di atas tanahnya sendiri. Ini transformasi sosial, perubahan sosial yang dilakukan. Nah, persoalan ke depan adalah bagaimana transformasi sosial ini juga diikuti dengan transformasi ekonomi sekaligus.
Itu yang saya katakan tadi, industri berbasis pertanian. Nah, tentu saja apakah itu sudah terjadi atau perdagangan itu akan kita bicarakan depan. Tapi kalau yang alasan yang enteng-entengan ya banyak sekarang sudah toh, untuk ketahanan nasional, pemerataan penduduk, mengisi tanah-tanah yang kosong di sekian ribu kepulauan, ya toh, mengurangi kepadatan penduduk dan sebagainya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah konteks transmigrasi ke depan. Terus seperti apa? Ya, tapi kalau kita urban dan relevan, sangat relevan. Baik, Pak. Pak Barori, pertanyaan saya adalah begini. Apakah tujuan transmigrasi sebagai bentuk transformasi sosial, ekonomi, mungkin budaya itu sudah tercapai atau belum, Pak? Selama berapa dekade? Kan kalau jauh, kalau dalam catatan saya dari mulai tahun 70 kalau nggak salah dimulai dari program transmigrasi itu. Kalau sampai dengan 2023 ini, Pak, apakah konsep yang tadi Bapak tuturkan sebagai bentuk transformasi sudah sampai, Pak? Nah, yang saya sampaikan adalah idealisasi yang ingin dikembangkan di program transmigrasi itu. Bahwa bagaimana di lapangan ini saya kira butuh kajian-kajian yang lebih seksama. Ya, saya punya pengalaman, Mas Dwi, ya, di sebuah daerah transmigran di Rahopulung. Itu ada daerah Kutai Timur. Pada waktu itu saya di-hire oleh sebuah perusahaan tambang namanya Kaltim Primagro itu untuk mendampingi desa-desa sekitar tambang. Nah, salah satu desa itu di kawasan Kecamatan Rahopulung di situ. Nah, yang terjadi di sana transformasi sosial terjadi, tapi transformasi ekonomi itu ternyata tidak didukung oleh sektor pertanian, justru sektor yang lain. Terjadi sebuah terjadi reorientasi dari pertanian, meskipun pertanian yang dicanangkan dahulu adalah pertanian dalam arti yang sempit, tapi itu pertanian dalam arti yang luas dan sekarang beralih kepada pertanian yang lebih industri, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang disebut dengan sawit, ya, sawit di sana. Jadi dari perkebunan. Jadi transformasi ekonomi terjadi pada titik tertentu dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung dalam perkebunan besar. Ya, karena mungkin yang dulu idealnya adalah pertanian yang sebagaimana di Jawa, itu juga saya kira sudah harus ditinggalkan juga karena orientasinya sudah berbeda sekarang. Baik, gini Pak Barori, ini menarik sekali teman-teman sekalian bahwa konsep transmigrasi saya ingat sekali pada tahun 70 kalau nggak salah di Indonesia dari mau dibuat waduk sehingga penduduknya dipindahkan, kemudian membangun sebuah komunitas pemukiman baru yang dalam konteksnya Pak Barori bahwa harus ada transformasi dari semua hal. Pertanyaan, nah tadi Pak Barori bercerita bahwa ada satu konsep transformasi yang berbeda dari konsep transformasi pertanian dalam skala sempit, sekarang menjadi lebih berbeda, ya Pak? Artinya orientasi yang dulu kesannya transmigran itu akan menghasilkan tanaman pangan di daerah tujuan, itu sudah berubah. Dapat pergeseran dari tanaman industri. Ini pengalaman di sebuah wilayah, ya. Saya di tempat-tempat yang lain masih kurang. Nanti mungkin teman lain bisa menjelaskan yang lebih menggeluti tentang itu, ya. Nah, itu transformasi ke dalam yang dulu disebut dengan perkebunan rakyat itu, ya. Jadi mereka menanam sawit, kemudian di bawah naungan perusahaan sawit yang besar, plasma inti dan sebagainya itu, Pak. Ya. Pak Barori, saya akan bertanya nih sebagai seseorang atau katakan sebagai pakar yang melakukan kegiatan-kegiatan dan analisis dan transmigrasi. Pak, peran pemerintah dalam konsep transmigrasi ini, apakah ada perubahan dalam pengamatan Bapak? Misalnya kalau dulu kan, dapat tanah 2 hektar, kemudian dapat suplai makan, kemudian ada undang-undangnya. Sekarang peran pemerintah seperti jadi gini, Mas Dwi, ya. Saya lebih menggeluti bukan pada aspek ketransmigrasian, tetapi saya melihatnya transmigrasi dalam konteks wilayah dan konteks kepemerintahan desanya. Jadi begini, ketika transmigrasi itu sudah berjalan di sebuah wilayah dan selesai pembinaan dari pemerintah, maka daerah transmigrasi itu menjadi desa-desa
definitif. Ya, ya. Nah, ketika bicara desa definitif, disitulah saya masuk untuk bagaimana desa transmigrasi itu seharusnya tunduk pada undang-undang desa. Ini yang kami lakukan seperti itu. Jadi, mohon maaf kalau tentang transmigrasian tadi saya menjelaskan secara teoritik empiriknya, saya tidak begitu mengamati, Mas Dwi. Tapi ketika kita bicara tentang desa dan transmigrasi, mungkin saya akan bisa lebih mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana seharusnya transmigrasi ke depan yang ada di dalam naungan undang-undang desa. Oke. Seperti Pak, itu. Kalau sekarang itu kan ada namanya Kementerian Desa ya. Ya. Nah, kemudian juga ada Kementerian Transmigrasi satuan itu dan daerah dan desa daerah tertinggal. Konsep transmigrasi itu apakah diputus? Jadi ketika seperti Bapak Didiko tadi, ketika orang itu akan diajak untuk bertransmigrasi, kemudian peran dari Kementerian Transmigrasi sampai di mana, setelah itu dilanjutkan pada otonomi daerah atau jadi, peran apa Kementerian jadi Desa? sepengetahuan saya ini, kalau saya koreksi ya, proses transmigrasi berjalan sebagaimana yang dicanangkan. Ya. Kemudian masih dalam pembinaan pengawasan di Kementerian Transmigrasi Desa Tertinggal dan Sekutu. Ya. Nah, setelah mereka melakukan melakukan kegiatan migrasi itu, program itu selesai pada titik tertentu, pembinaan oleh kementerian selesai, itu maka itu akan dibentuk desa-desa definitif. Nah, desa definitif maka dia bekerja, wilayah masyarakat dan pemerintah desa dibentuk dan sebagainya, dia akan tunduk kepada undang-undang desa. Undang-undang desa ya, atau otonomi daerah yang di sana. Ya, otonomi daerah itu kita bicara undang desa sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Ya, itu dua hal yang berbeda, Pak. Oke. Pak Barori, ini teman-teman sekalian ini menarik. Jadi ada dua kementerian yang bergerak dalam satu kementerian, Pak. Ya, transmigrasi. Ada kementerian itu sekarang Kemendesa, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Oh, jadi satu kementerian ya. Teman-teman sekalian, ada yang menarik di sini bahwa proses transmigrasi sebagai bagian dari proses transformasi baik ekonomi, sosial dan budaya. Kita masuk ke era yang sekarang ini, era digital. Oh ya. Nah, era digital nih, Pak Barori. Ketika kita masuk dalam era digitalisasi, keterbukaan teknologi yang demikian luas, yang semua orang bisa mengakses, juga perkembangan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya yang juga cepat. Dalam apakah memberi dampak dalam konsep transmigrasi? Ya, jadi menurut saya begini ya, Mas, kita perlu membuat formulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan perkembangan. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa kalau kita itu transmigrasi ini kan basisnya adalah pengembangan pertanian. Kalau pertaniannya itu hanya terus-menerus berorientasi pada usaha tani, ya sampai kapanpun petani akan miskin, Mas. Oleh karena itu, kebutuhan transmigrasi, kebutuhan pengembangan pertanian ke depan harus berorientasi juga. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan hilirisasi, ya pertanian yang dikembangkan di era sekarang ya harus konteksnya hilirisasi, hulu hilirnya harus disepakati. Saya melihat di daerah transmigran itu, introduksi teknologi apapun yang kita masukkan di dalam proses-proses produksi di pertanian itu juga mengalami ketidakberhasilan. Karena apa? Ya karena infrastruktur, karena teknologi pasca panennya juga tidak dikembangkan dan sebagainya. Akibatnya ya berhenti di tingkat produksi. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Nah di era digitalisasi seperti ini, maka tetap harus ada introduksi teknologi dan modal dalam proses pengembangan transmigrasi. Artinya transmigrasi yang harus dikembangkan adalah transmigrasi yang menghadirkan transmigran milenial pada saya. Ya, transmigran yang melek dengan teknologi, dengan itulah karena itu dibutuhkan syarat-syarat yang akan mengikutinya. Tidak mungkin dengan model-model konvensional yang seperti dulu. Pak Barori, apakah masih diperlukan perpindahan penduduknya atau pengembangan dari kawasan-kawasan yang dalam tanda petik transmigran itu yang sekarang ini? Nah, kalau saya transmigran ke depan harus lebih selektif, Mas. Maksudnya? Artinya model-model bedol desa dan sebagainya itu sudah harus ditinggalkan.
Artinya transmigrasi yang ke depan adalah perpindahan penduduk atau pergeseran penduduk atau tenaga kerja saya katakan atau SDM atau orang-orang yang ada di sebuah wilayah itu harus terseleksi. Artinya apa? Artinya bukan asal orang dibawa ke sana, asal gitu. Artinya di sana ada insentif yang lebih dibandingkan dengan ini. Oleh karena itu kualifikasi tertentu dibutuhkan untuk sebuah transmigran. Ya, jadi transmigran yang milenial adalah transmigran yang melek teknologi, yang melek dengan IT, melek dengan pasar dan bla 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 seperti itu. Nah, untuk itu apa? Insentif yang dibutuhkan pada mereka. Bentuknya macam-macam insentifnya. Ya. Ya. Nah, ini tidak bisa masalisasi seperti yang saya nggak yakin masalisasi dan bisa dilakukan. Pak Balori gini. Ada gambaran besar, saya nggak tahu apakah ini masuk dalam konteks transmigrasi atau apa. Kemudian kalau IKN ya Pak, IKN kan itu kan membangun sebuah kawasan baru Pak. Iya. Kemudian juga untuk membangun kawasan baru itu kan diperlukan gerakan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk yang akan menghuni di sana. Nah, pemerintah ini kan sekarang sedang apakah itu dinamakan sebagai transmigrasi masa depan atau apa? Nah, bicara IKN sebetulnya adalah membuat pusat pertumbuhan baru. Di sana akan hadir juga orang segala. Nah, di sekitar IKN harus punya daya dukung logistik yang cukup. Menurut saya IKN harus punya daya dukung yang cukup. IKN akan menjadi mahal ketika daya dukung logistiknya masih dari luar, khususnya logistik dasar, bahan pangan dan sebagainya. Oleh karena itu pertanian di sekitar IKN adalah pertanian yang handal. Jadi pendukung itu kalau di Jakarta, Jabodetabek sebagai pendukung Jakarta, maka IKN itu harus didukung oleh wilayah yang agropolitan juga. Nah, untuk itu maka penduduk yang sudah ada tentu saja ditingkatkan kapasitas pertaniannya. Tapi kalau akan mendatangkan transmigran yang tadi saya katakan transmigran milenial terseleksi, kemudian penyiapan lahan yang lebih serius, supaya apa? Supaya IKN ini mempunyai daya dukung baik secara ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Seperti itu. Dan bicara IKN saya kira tidak sekedar memindahkan secara fisik, tapi sekarang memindahkan mindset, memindahkan apa ya? Sentralisasi yang berlebihan di Jakarta, tapi ada 0 km yang baru lah di IKN. Ini harapannya seperti itu. Nah, sehingga tidak bicara IKN yang sik, tapi justru buffer di sekitar IKN juga yang harus mensupport itu. Ya. Jadi bagi kami ini pasar baru. Pasar baru bagi transmigran milenial ini kalau mau diseleksikan memang dicanangkan seperti itu. Ya. Pak Balori tidak terasa itu. 20 menit sudah. Oh, Pak Balori, saya mau ada pertanyaan terakhir Pak. Jadi begini, dalam situasi atau dalam perkembangan teknologi, perkembangan dinamika politik, ekonomi, sosial di wilayah Indonesia ini, apakah konsep transmigrasi yang kalau kata Pak Balori itu konsep transmigrasi milenial masih diperlukan untuk di seluruh kepulauan di kawasan negara Republik Indonesia? Masih perlu nggak? Ya, saya katakan kata kuncinya perlu. Ya, penting perlu urban relevan. Ya. Cuma saya katakan karena apa? Secara justifikasi akademik maupun empiriknya itu masuk lah. Ya, karena apa? Karena tadi saya katakan transmigrasi salah satu upaya untuk melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial pada people. Ya, itu namanya katakan secara paradigma tadi growth through equity, ya, dan basisnya adalah pertanian, seperti itu. Oleh karena itu transmigrasi sangat relevan, cuman implementasinya perlu ada inovasi-inovasi yang lebih baik ke depan. Modal dan teknologi menjadi satu syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Di samping tadi saya katakan bahwa perlu hadir transmigran milenial dimanapun lokasi yang akan dipilih. Bukan sekedar transmigrasi yang memindahkan orang gitu ya. Baik, teman-teman, ini satu diskusi atau pembicaraan cukup menarik mengenai transmigrasi. Ini kalau saya mengatakan baru ngapunten, ini apakah ini berhubungan erat dengan development goals ya, pembangunan yang berkelanjutan ya Pak ya? Kalau konsep transmigrasi ini ya, yang berkelanjutan dan merata gitu ya Pak? Ya, saya kira itu
tadi saya katakan adalah sustainable development itu ya seperti itu. Karena aspek-aspek ekologi, aspek ekonomi, sosial, budaya itu juga masuk di situ. Ya. Teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama bahwa transmigrasi itu dalam tanda petik merupakan sebuah proses transformasi. Kalau dulu perpindahan orang ke suatu daerah yang perlu digerakkan. Kalau sekarang transformasi ekonomi, teknologi, budaya, dan berbagai hal. Yang perlu digarisbawahi bahwa daya dukung daerah itu menjadi sangat penting dalam mengembangkan konsep pengembangan kawasan tertentu. Misalnya, contoh tadi Pak Baru mengatakan IKN kan menjadi satu bentuk pasar baru yang menarik untuk banyak orang pindah ke sana, tetapi memang harus siapkan daya dukungnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa konsep transmigrasi sebagai bagian dari transformasi pembangunan itu sampai sekarang harus dilakukan. Oleh siapa? Oleh kaum milenial yang nanti akan memberikan pemerataan pembangunan berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi sangat krusial bagi kita, apakah pemerintah masih mampu memayungi kegiatan itu dalam sebuah bentuk regulasi atau undang-undang atau peraturan daerah, atau dia harus merubahnya itu menyesuaikan dengan situasi atau keadaan yang ada sekarang itu. Dan menurut Pak Barori bahwa konsep transmigrasi sebagai bagian dari transformasi upaya transformasi itu menjadi sangat urgent, perlu untuk keberlanjutan pembangunan. Pak, closing statement tentang transmigrasi, boleh kepada pemerintah, boleh kepada rakyat, boleh kepada siapa, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya berharap untuk transmigrasi terus dilanjutkan, kemudian semangat untuk membangun atau mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia itu bisa terwujud melalui program transmigrasi ini. Luar biasa. Jangan lupa teman-teman, kita menyongsong Hari Bakti. Hari Bakti Transmigrasi. Yeah. Hari Bakti Transmigrasi untuk nasional itu dipusatkan di Yogyakarta tanggal 11 dan 12 Desember. Nah, kita akan lihat di sana apakah konsep transmigrasi masih cukup relevan dan cukup kuat, cukup urgent untuk memajukan wilayah Indonesia ya Pak ya. Karena antara desa dan kota sekarang sudah tipis ya Pak jaraknya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ini jadi bagian pencerahan bagaimana konsep transmigrasi menjadi satu bagian penting dalam pembangunan di wilayah Indonesia. Terima kasih, salam. Salam William. Iya.